Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya melanjutkan perkenalan atau pembahasan yang akan saya bahas, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini sehingga tidak ketinggalan video-video berikutnya. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Leni Marcelina Susanti Nitbani. Saya mahasiswa teologi, mahasiswa dari STT Inti Makassar. Di sini saya sudah berada di semester 3. Dan di sini pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang administrasi gereja baru atau biasa disingkat dengan AGB. Di sini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang Alkitab, teologi, dan juga doktrin. Di mana 3 pembahasan yang akan saya bahas ini tentang pertama yaitu tentang Alkitab. Bagi kita Alkitab itu sudah kita dengar setiap di dalam kehidupan kita, dan Alkitab ini tidak asing bagi kita untuk didengar. Karena itu di sini yang saya mau bahas tentang Alkitab adalah pengakuan pada setiap buku yang benar-benar merupakan bagian dari kitab suci yang diilhami oleh Allah dan pengesahannya. Karena itu sebagai dari kumpulan Alkitab dari tulisan suci yaitu mengenai tentang firman Allah dalam bahasa manusia. Karena di dalamnya dapat memuat tentang firman Allah yang tertulis. Karena itu firman inilah yang biasa dikatakan dan menyatakan bahwa kasih Allah dan kehendak Allah yang bermanfaat bagi kita atau bagi umat manusia di sepanjang kehidupan dan di sepanjang zaman. Karena Alkitab ini adalah sebuah firman Allah yang berisi tentang sebuah kebenaran yang mengenai dengan Allah Tritunggal. Karena Alkitab ini akan selalu bermanfaat bagi kehidupan kita di setiap hari di mana kita berada. Dan pembahasan yang kedua itu mengenai teologi. Teologi itu juga sudah kita ketahui bersama. Teologi itu dikembangkan dari 2 pengertian yang benar-benar tentang hakikat gereja. Yang pertama itu, dia menjelaskan tentang gereja adalah sebuah persekutuan dari orang-orang yang dipilih Allah. Karena itu, kita sebagai umat Kristen, kita harus benar-benar mau menaati tentang apa yang berkaitan dengan Allah. Sedangkan yang kedua itu, dia menjelaskan tentang gereja sebagai tubuh Kristus, di mana gereja itu tempat kita sebagai umat Kristen pergi ke sana untuk beribadah. Karena itu, kita mau belajar tentang teologi itu bukan hanya tertarik bukan hanya tertarik kepada teologi, tetapi kita mau belajar teologi itu, kita harus mengetahui tentang apa yang berkaitan dengan teologi di dalam, atau apa yang menyangkut dengan apa yang ada dalam teologi itu. Karena itu, kalau kita mau belajar teologi itu adalah kita harus mencari kebenaran unitas mengenai Allah di dalam diri kita dan di mana kita hidup sebagai umat Kristen. Sedangkan yang ketiga itu mengenai tentang doktrin, di mana doktrin itu juga menjelaskan tentang sebuah ajaran tentang bidang tertentu yang terterap atau diterapkan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain dengan sebuah tujuan tertentu adalah yang spesifik atau sangat spesifik, sehingga dalam administrasi gereja baru atau dalam administrasi gereja bisa menyelenggarakan secara teratur yang menyiapkan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gereja melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pembinaan, dan pelayanan nasional. Karena itu, di dalam 3 pembahasan ini kita bisa dapat mengetahui bersama bahwa Alkitab didasarkan pada fakta bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang dinapaskan olehnya. Implikasinya adalah Alkitab dapat menafsirkan dirinya sendiri dan tidak memperoleh makna dari tradisi gereja manapun. Karena itu, sekalipun dalam pengertian tertentu atau dapat dikatakan bahwa Alkitab adalah produk atau gereja produk. Karena itu, namun dalam pembuatannya tersebut
semuanya berasal dari anugerah Allah Tritunggal. Karena itu bukan otonomi gereja sendiri, tetapi sebagai Alkitab itu adalah sebagai tubuh Kristus. Atau Alkitab itu memang dari bahasa manusia, tetapi dia mengisi tentang sebuah pemahaman atau semua yang terkaitan dengan Allah. Dan teologi itu juga yang kita sudah ketahui juga itu adalah mencakup tentang pengetahuan tentang Allah, diri kita, dan juga ada di dalam dunia. Karena itu teologi ini dia membahas tentang kehidupan kita. Jikalau kita mau belajar teologi itu bukan hanya kita mau belajar saja, tapi kita harus mencari tentang kebenaran yang ada dalam teologi, yaitu mengenai Allah Tritunggal. Dan yang berikutnya itu tentang doktrin dan sebuah kecukupannya. Karena itu Alkitab tidak pernah meniadakan peran tradisi, namun perlu dijelaskan bahwa tradisi berada di bawah Alkitab, termasuk yang selama ini diketahui adalah kredibel atau kribel. Karena itu gereja perlu memilih atau bisa dimanapun tradisi yang sejati dan manapun yang bukan. Karena itu tradisi yang sejati adalah penafsiran yang relatif dan selalu dikoreksi agar senantiasa sesuai dengan Alkitab, sebab Alkitab adalah otoritas final tertinggi di dalam hidup manusia. Mungkin ini saja pembahasan saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Salam.